Halo sahabat Lavender, kembali lagi sama Kasat. Kali ini kita akan jawab pertanyaan dari video-video kemarin tentang SNBP. Ternyata masih ada yang nanya-nanya. Walaupun udah disubmit ya, terakhir di tanggal 29 Februari jam 3 sore kemarin. Jadi sebelum kita lanjutkan, pertama-tama Kasat kasih selamat untuk teman-teman yang udah kunci pilihannya dari peringkat 1 dan pilihan 1 dan pilihan 2-nya. Kemudian semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Kalaupun memang harus diterima di pilihan yang manapun, semoga diterima dan dijalani dengan baik selama perkuliahan teman-teman nanti. Gitu. Oke, sekarang kita langsung ke menjawab pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama dari Kak Dugelang Duo Gendut Berpetualang. Ini nama akun YouTube-nya lumayan ya, unik juga. Oke, ini pertanyaannya, Kak. Saya siswa eligible dari SMA Negeri Jatim dengan rata-rata rapot keseluruhan 86,6. Rata-rata umumnya masuk ke SNBP ya. Dan rata-rata matematika minatnya 87,2, biologinya 86,6, fisika 83, kimia 85, matematika umumnya 87. Sekolah masuk ranking 308 di top 1000 dengan indeks sekolah 0,98. Ini dapat dari mana ya indeks sekolahnya ya? Dan saya juga punya sertifikat medali emas biologi tingkat nasional, medali emas biologi tingkat nasional, medali emas pendidikan dokter tingkat nasional, serta juara harapan 1 biologi tingkat provinsi dengan tes online. Juara harapan biologinya pakai tes online, gak masalah. Semua prestasi juara harapan online, offline, kalian ikut di luar negeri online, kalian ikut nasional online atau apa, semuanya ada nilainya masing-masing tapi semuanya bisa dipakai. Ingin kuliah di Unair Surabaya, jurusannya biologi. Bagaimana kira-kira peluang diterimanya atau peluang lolos SNBP? Oke, kamu yang kita lihat dari yang disebutkan sama panitia SNPMB. Yang pertama adalah rata-rata nilai mata pelajaran pendukung, yaitu kalau di sini berarti biologi dan matematika. Untuk biologinya itu 86,6, untuk rata-ratanya 86,6 dengan ranking sekolahnya seperti itu. Sayangnya Kak Duo Gelang Gendut ini nggak nyebutin dia peringkat berapa di sekolah ya. Tapi anyway, dengan nilai segitu sebenarnya masih taraf aman, tapi belum menjanjikan untuk diterima sebenarnya. Tapi, 50% itu pakai mata pelajaran, 50% nilai sisanya, skor sisanya itu ditunjukkan oleh sertifikat. Kita lihat ada medali emas biologi tingkat nasional, medali emas pendidikan dokter tingkat nasional, sama juara harapan 1 biologi tingkat provinsi. Ini udah super power, overpower, udah luar biasa lah sebenarnya seharusnya gitu. Jadi kita lihat kecuali saingan Mas Duo Gelang ini adalah semuanya juara olimpiade tingkat dunia gitu, atau sama-sama tingkat nasional yang biologi atau lainnya juga, ya mungkin masih seharusnya sih aman ya untuk bisa lolos. Kalaupun peringkatnya nggak terlalu tinggi tapi masih masuk ke dalam kuota seharusnya. Ini kita tahu, Kasat selalu bilang masih ada kemungkinan kesalahan itu bukan dari kamunya tapi dari tadi pesaingnya, dari teman-temannya ini itu seperti apa nilainya. Kalau memang mereka nilai rata-ratanya lebih tinggi, indeks sekolahnya jauh lebih tinggi, dan jumlahnya ada lebih dari kuota yang disajikan, yang dikasih, ya itu baru kemungkinan kamu akan tersingkir. Tapi dengan nilai seperti ini sih seharusnya masih aman. Ya berdoa aja tetap, dan tetap belajar untuk SNBT seperti biasa. Karena kita tahu goib-goibnya masih tetap akan ada di SNBP.
Oke, sekali lagi ya semoga sih diterima ya untuk kadu gelang ini. Kasat sih 90% yakin lah untuk kadu gelang ini diterima di biologi UNAIR. Apalagi kalau pilihan satu, pilihan biologi UNAIR-nya. Kalau ternyata di biologi UNAIR tapi dia pilihan dua, pilihan satunya kedokteran UNAIR-nya atau kedokteran UPN ya di kedokteran di mana misalkan, atau biologi di UGM misalkan, ya kasat itu jauh akan turun kemungkinan diterimanya kalau ada di pilihan dua. Bisa jadi tinggal 20%, tinggal 10% kemungkinannya. Tapi kalau dia ada di pilihan satu, ya mudah-mudahan diterima ya kadu gelang ini. Kemudian yang kedua, pertanyaannya dari Samiono 8914, Kak, kalau daftar SNBP 2 siswa, ambil prodi dan univ yang sama, siswa peringkat eligible lebih tinggi, nilai rapot lebih tinggi, maupun pendukung juga lebih tinggi, dan siswa B peringkat eligible lebih rendah, tapi ada sertifikat. Peluang diterimanya gimana antara siswa A dan B itu, Kak? Kalau A dan B ini dari sekolah yang sama, gini dulu. Masih ada kemungkinan dua-duanya tidak diterima, itu yang pertama. Jadi nggak tertutup kemungkinan untuk dua-duanya nggak diterima. Kalau siswa A dan B ini berada di sekolah yang sama, berasal dari sekolah yang sama, maka kemungkinan yang akan diterima hanya satu, antara yang A atau yang B. Baru mungkin itu pertanyaannya ya. Kita cek untuk nilai rapotnya lebih tinggi, tapi yang B punya sertifikat. Nah, masalahnya untuk dari 50% nilainya tadi, itu adalah nilai rapot, sudah jelas A lebih menang. Jadi kalau B nggak ada sertifikat atau sertifikatnya dinilai rendah oleh panitia, maka ya mungkin B bisa aja kalah yang A yang masih mungkin masuk gitu. Jadi jangan anggap bahwa itu akan diperingkatin di sekolah kalian masing-masing dulu, enggak. Kalian akan diperingkatin sama peserta lain, tapi kalau ternyata ada dua-duanya masuk, maka nilai tertinggi yang masuk, yang kedua, yang peringkat kedua akan digugurkan. Yang udah pernah disebutkan sama orang beberapa universitas top gitu, itu menyebutkan seperti itu gitu. Masalahnya ada di pemerataan dan itu ada di undang-undang, jadi mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, kalau misalkan tadi dibandingkan terus nilainya tadi, sertifikatnya ini apa, sertifikat apa, oleh panitia dianggap apa nih, dianggap tinggi apa nilainya. Kalau misalkan dia sertifikatnya Olimpiade Nasional kayak kadu gelang tadi, atau juara provinsi gitu, atau peringkat berapa provinsi, itu masih mungkin menyamai atau bahkan lebih tinggi gitu, karena tadi itu nilainya juga lumayan tinggi di beberapa PTN. Jadi ya tetap Kak Samiono berdoa aja. Mungkin kalau dari Kasat sebenarnya kalau sertifikatnya itu nilainya lebih bagus, bisa jadi B yang lebih naik. Tapi kalau nilainya A lebih sertifikatnya tadi nggak dinilai bagus sama kampus, ya mohon maaf, pasti A jauh lebih masuk gitu. Tadi sertifikat tergantung lobanya apa, prestasinya apa, tingkatannya apa, kemudian berpengaruh nggak sama kegiatan selama di kampus, di jurusannya atau untuk kampusnya sendiri. Misal atlet, dia juara PON atau juara Popdap provinsi atau nasional gitu, atau bahkan ikut serta aja gitu di PON, yaitu masih lebih ini karena meningkatkan juga nilai dari kampusnya. Kalau misalkan punya atlet yang berprestasi dan sebagainya. Tadi ya, sertifikatnya ini dinilai seberapa sama kampus. Itu yang juga abu-abu antara kita sama kampusnya ini. Antara kampus A dan kampus B juga beda-beda gitu. Oke, untuk SNBP kelihatannya kita tutup untuk pembahasannya ya. Ini mungkin video terakhir di tahun ini untuk mengenai SNBP 2024.
Untuk teman-teman tadi yang udah daftar, SNBP itu ada yang bilang P-nya itu pasrah, serahkan saja sama Yang Maha Kuasa. Untuk teman-teman yang tidak eligible, mungkin nggak nonton video ini. Untuk teman-teman yang udah selesai tadi, langsung dipersiapkan SNBT-nya. Seperti biasa Kak Saat selalu bilang, expect for the best tapi prepare for the worst-nya. Kalau teman-teman nggak diterima, ya mohon maaf, semua strategi, semua nilai, semua yang ini kemarin sia-sia. Dan kalau teman-teman nggak belajar SNBT sekarang, maka waktunya itu juga akan sia-sia. Jadi ya teman-teman akan menyanyiakan dua hal secara bersamaan kalau teman-teman nggak belajar SNBT sekarang. Tapi kalau teman-teman tetap belajar, kalaupun diterima pembelajaran itu ya nggak akan sia-sia, teman-teman bisa ngajarin ke teman-temannya yang lain, bisa ngasih support dengan mungkin ikut ngajarin, ikut belajar kelompoknya dan segala macam. Tapi kalau misalkan nggak belajar tapi kemudian nggak diterima, itu jauh merugikannya untuk teman-teman semua. Gitu aja dari Kak Saat, sampai bertemu di video-video soal SNBT tes. Kita akan fokus di sana. Video-video berikutnya akan lebih banyak soal SNBT, strateginya, cara belajarnya, materinya, dan semuanya. Sampai jumpa di video-video lainnya. Bye-bye.